Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Uzalia Hadidah, NIM 1119018, kelas HKIA. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas ulangan akhir semester, yaitu 3 materi. Materi yang pertama, politik dan kekuasaan politik. Adapun pengertian dari siasa sendiri yaitu mengurus, mengatur, mengemudikan, memimpin, dan memerintah. Kata siasa juga berarti yaitu politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan. Secara terminologi, fikih siasa itu adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Adapun ruang lingkup fikih siasa menurut Imam Al-Mawardi itu ada 5 bagian. Yang pertama yaitu politik perundang-undangan, politik moneter, politik peradilan, politik peperangan, dan yang terakhir yaitu politik administrasi. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama politik administrasi, politik moneter, dan politik luar negeri. Sedangkan menurut Hasbi As-Siddiqi itu terbagi 8 bagian. Yang pertama politik perundang-undangan, yang kedua penetapan syariah atau hukum, yang ketiga yaitu peradilan, keempat moneter, kelima administrasi, keenam luar negeri, ketujuh pelaksanaan undang-undang, dan kedelapan yaitu peperangan. Adapun fungsi dari fikih siasa sendiri yaitu menurut Ali Syariati yaitu tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan atau khidmah saja, tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan atau islah. Adapun distribusi dari fikih siasa itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu distribusi kekuasaan horizontal, bersifat kualitatif dan secara teknis disebut dengan separating powers atau pemilihan kekuasaan. Dalam istilah lainnya itu disebut dengan trias politika. Adapun yang kedua yaitu distribusi kekuasaan vertikal yang bersifat kualitatif dan secara teknis itu disebut dengan sharing powers. Untuk materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip kekuasaan politik dalam Al-Quran dan Hadis. Adapun pengertiannya yaitu prinsip-prinsip kekuasaan politik itu adalah suatu kenyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individu dengan kekuasaan yang memiliki kekuatan untuk digunakan sebagai pedoman segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap orang lain. Adapun prinsip-prinsip kekuasaan politik dalam Al-Qur'annya yaitu dalam Al-Qur'an itu prinsip kekuasaan politik itu hanya memaktub kepada tata nilai yang berkenaan dengan kekuasaan bernegara. Dalam Al-Qur'an itu terdapat dasar-dasar yang dijadikan sebagai prinsip-prinsip kekuasaan politik yang secara langsung relevan dengan pembahasan fikih siasah, yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 dan 59. Adapun persoalan pokok yang terkandungnya yaitu yang pertama perintah menunaikan amanat, yang kedua perintah untuk berlaku adil dalam menetapkan hukum, yang ketiga perintah taat kepada Allah dan Rasulnya, dan keempat itu perintah menyelesaikan perselisihan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun prinsip-prinsip kekuasaan politik dalam Al-Quran yaitu ada prinsip kepemimpinan, musyawarah, persatuan dan persaudaraan, prinsip persamaan, kedudukan manusia di atas bumi, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu prinsip-prinsip kekuasaan politik dalam hadis. Dalam hadis itu terdapat dasar-dasar yang dijadikan sebagai prinsip-prinsip kekuasaan politik. Di antaranya yaitu keharusan mengangkat kepemimpinan, kemestian pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya, ketiga kemestian menjadikan kecintaan dalam persaudaraan sebagai dasar hubungan antara pemimpin dan pengikut, dan keempat itu ada kemestian pemimpin berfungsi sebagai perisai, kelima kemestian pemimpin untuk berlaku adil, dan dengan itu kemuliaannya itu tidak hanya dihormati manusia saja,
tetapi juga dihormati oleh Allah dalam kehidupan akhirat. Adapun prinsip-prinsip kekuasaan politik dalam hadis yang pertama itu ada prinsip kebutuhan dan akan kepemimpinan, yang kedua prinsip tanggung jawab seorang pemimpin, terus prinsip ketaatan, prinsip kebebasan berpendapat, prinsip persamaan di depan hukum, dan lain-lain. Untuk materi yang ketiga yaitu manusia sebagai kodrat dan kedudukannya. Kedudukan manusia itu dalam fikih siasa itu terdapat dalam Al-Quran, yaitu sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang dinyatakan bahwa manusia itu makhluk yang siap dan mampu mengemban amanah terhadap Tuhan, orang lain, dan diri sendiri. Manusia itu adalah makhluk fungsional yang bertanggung jawab sebagai khalifah untuk memakmurkan kehidupan di bumi, yang akhirnya itu kembali kepada Tuhan dan mempertanggungjawabkan fungsi hidupnya itu kemudian di akhirat itu akan memperoleh hasilnya. Untuk tupoksi manusia yang merupakan tugas pokok dan fungsi manusia itu meliputi tugas manusia sebagai hamba dan tugas manusia sebagai khalifah. Adapun tugas manusia sebagai hamba itu yaitu berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, dan yang mana merupakan realisasi dari mengemban amanah. Untuk yang kedua yaitu tugas manusia sebagai khalifah di bumi, yaitu berkaitan dengan hubungan antara manusia itu sendiri dengan manusia yang lainnya atau hablum minanas, yang mana merupakan menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.